Tunjukkan selalu. Halo bro, pernah nggak sih lihat video prajurit TNI kompak meneriakan yel-yel? Langsung merinding dan ikut terbawa semangat. Nah, dari yang heboh kayak terpesona sampai yang mengharukan buat sang kekasih. Tapi tahukah kamu, di balik teriakan itu ada makna yang jauh lebih dalam dari sekadar hiburan. Bahkan, yel-yel ini bisa menjadi senjata psikologi dan penambah jiwa korsa yang luar biasa. Nah bro, di video kali ini kita bongkar tuntas maksud dan makna yel-yel TNI yang bikin hati bergelora. Siap-siap ya bro ya, karena ini bukan sekadar yel-yel biasa. Nah bro, yel-yel di TNI itu bukan tren zaman now ya bro ya. Sejarahnya panjang dan berakar sejak awal perjuangan kemerdekaan. Saat itu yel-yel sederhana seperti merdeka dan semangat digunakan sebagai penguat moral dan pemersatu prajurit dalam menghadapi penjajah. Fungsinya jelas, membangkitkan semangat juang dan mengingatkan tujuan perjuangan. Memasuki era Orde Baru, yel-yel mulai terformalisasi dan kental dengan ideologi, memperkuat loyalitas terhadap pemimpin dan negara. Namun seiring waktu, terutama di era reformasi, yel-yel berevolusi menjadi lebih inklusif, mengusung nilai-nilai demokrasi, integritas, hingga humanisme. Nah, yel-yel menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme yang lebih dekat dengan rakyat. Nah bro, jadi secara maksud, yel-yel TNI adalah alat untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan, membangun jiwa korsa, dan memperkokoh identitas satuan. Ini adalah lem yang merekatkan para prajurit, menciptakan rasa kebersamaan dan saling memiliki yang kuat. Nah bro, kalau maksudnya adalah tujuan dibuat, maknanya adalah dampak dan nilai yang terkandung. Ini dia beberapa makna penting dari yel-yel TNI. Yang pertama, fungsi psikologis. Pertama, untuk moral, seruan kompak ini mampu membangkitkan semangat juang, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi tugas berat atau medan operasi. Kedua adalah identitas. Setiap satuan dari Kopassus, Marinir, hingga Paskas punya yel-yel khas yang menjadi identitas dan kebanggaan mereka. Liriknya sering mencerminkan karakteristik, keberanian, dan profesionalisme satuan tersebut. Yang kedua, fungsi komunikasi dan sosial. Yel-yel menjadi alat komunikasi yang efisien di lapangan. Dalam situasi tekanan, suara kolektif bisa membangkitkan energi. Bahkan, yel-yel berfungsi sebagai alat perang psikologi untuk meruntuhkan mental musuh. Nah, di sisi lain, yel-yel adalah jembatan dengan masyarakat. Contohnya, yel-yel terpesona yang viral bukan hanya menghibur, tapi juga mengangkat budaya Masamper dari Sulawesi Utara yang menggabungkan musik, nyanyian, dan tarian. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan dan edukasi. Nah, di era modern, yel-yel juga mengusung nilai kemanusiaan dan menjadi media diplomasi budaya saat misi perdamaian di luar negeri. Proses menciptakan yel-yel baru pun menjadi sarana edukasi untuk melatih kreativitas dan kerjasama tim. Nah bro, yang paling menarik perhatian, yel-yel juga menjadi cara prajurit mengekspresikan kerinduan dan romantisme. Nah, yel-yel seperti Dindaku sayang, nantikan abang kembali, atau selamat tinggal kekasih, idaman adalah bukti bahwa di balik seragam loreng ada hati yang merindukan keluarga dan kekasih. Ini adalah perpaduan unik antara ketegasan dan kelembutan. Nah bro, jadi yel-yel TNI bukan cuma teriakan ya bro ya. Itu adalah warisan sejarah, penguat jiwa korsa, alat komunikasi, dan bahkan ungkapan cinta untuk tanah air dan orang-orang terkasih. Nah,
Dari semangat juang di masa lalu hingga modernisasi di era digital, Yel-Yel terus menjadi simbol integritas, disiplin, dan semangat TNI. Nah, gimana bro? Sekarang kamu jadi lebih paham ya bro ya makna dibalik Yel-Yel yang viral itu. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat.